Oke, baik. Sebelum saya menjelaskan materi, lebih baik kita kenalan dulu ya, terlebih dahulu kepada pemateri. Kenalkan, nama saya Aris Irawan. Eh, saya mengambil program studi Pendidikan Teknologi Informasi di salah satu perguruan tinggi di Lampung, yaitu Universitas Lampung. Di sini saya coba menjelaskan kembali modul 1 yang telah diberikan oleh dosen pada mata kuliah Komunikasi Data dan Jaringan. Oke, langsung saja. Untuk yang pertama yaitu modul 1 mengenai mengenai basic device configuration atau instruction materials. Yaitu yang pertama, modul konfigurasi, artinya yaitu konfigurasi perangkat dasar. Terus selanjutnya materi, di sini ada diberikan materi. Yang pertama untuk memberikan panduan perencanaan infrastruktur, presentasi kelas infrastruktur. Yang kedua yaitu apa sih yang diharapkan dari modul ini? Yang ada 6. Yang pertama animasi, yang kedua video, yang ketiga periksa pemahaman Anda, yang keempat kegiatan interaktif, yang kelima pemeriksaan sintaks, yang keenam kegiatan PT. Untuk deskripsinya yaitu animasi, ya seperti kita mengajarkan peserta didik untuk mengekspor keterampilannya. Video pun begitu, seperti animasi. Periksa pemahaman Anda berarti kita melaksanakan dengan kuis online. Kegiatan interaktif berbagai format untuk membantu pelajar mengukur pemahaman. Untuk pemeriksaan sintaks, simulasi kecil untuk pemaparan pelajar. Untuk kegiatan PT, kegiatan simulasi dan pemodelan. Itu pada yang diharapkan pada modul ini. Selain itu juga ada lab praktis, kegiatan kelas, kuis modul, dan ringkas modul. Untuk deskripsinya, untuk lab praktis, lab yang dirancang untuk bekerja. Kegiatan kelas ditemukan halaman sumber daya infrastruktur. Kuis modul, penilaian diri, mengintegrasi konsep. Ringkasan modul secara singkat, rekam konten di modul. Untuk periksa pemahaman Anda yaitu ada 3. Pertama, aktivitas periksa pemahaman. Yang kedua, tidak mempengaruhi nilai siswa. Yang ketiga, tidak ada slide terpisah untuk kegiatan pada PPT. Oke. Selanjutnya kegiatan. Untuk kegiatan ini seperti kita membuat mengkonfigurasi pada Cisco. Ada kode tertentu. Di sini telah ditambahkan beberapa tabel. Saya satu saja untuk menjelaskan. Yang pertama 1.17 untuk kodenya itu. Kemudian untuk tipe kegiatan yang akan kita laksanakan yaitu laboratorium. Nama kegiatan atau judul yaitu konfigurasi saklar dasar untuk pilihan sesuai yang direkomendasikan kita itu. Nah, itu sama saja. Yang selanjutnya sama dengan set yang sebelumnya. Untuk praktek terbaik sebelum mengajar modul ini yaitu kita harus meninjau sebagai pemateri. Kemudian kita memberikan topik ada 1 sampai 6. Yang pertama, menurut mengapa pentingnya untuk memiliki kemampuan iOS. Yang kedua yaitu koneksi half. Yang ketiga yaitu menurut peserta didik. Yang keempat yaitu spanduk messengers. Yang kelima yaitu antarmuka alamat IPv. Nah, itu tadi ya sudah dijelaskan. Untuk modul selanjutnya konfigurasi perangkat dasar. Untuk perangkat dasar yang sini telah dijelaskan. Untuk tujuan modul, untuk judul modul sendiri konfigurasi perangkat dasar. Kemudian untuk tujuan modulnya mengkonfigurasi perangkat menggunakan praktik terbaik keamanan. Itu topik dan tujuan topik. Di sini sudah dijelaskan beberapa, saya akan menjelaskan satu saja. Tabelnya yaitu konfigurasi saklar dengan pengaturan awal. Untuk tujuan topik konfigurasi pengaturan awal pada saklar Cisco. Jadi di sini untuk topik pertama kita dijelaskan untuk bagaimana cara kita mengatur awal pada saklar Cisco. Kemudian selanjutnya yaitu konfigurasi saklar dengan pengaturan awal. Tadi kita sudah dijelaskan untuk topiknya, kita lanjut kepada topik yang pertama. Nah, ini untuk pengaturan awal, yaitu yang pertama switch memuat program power on
self test. Yang kedua selanjutnya saklar memuat perangkat lunak pembuatan boot. Yang ketiga yaitu pembuatan boot melakukan inisialisasi CPU tingkat rendah. Yang keempat bootloader menginisialisasi sistem file flash pada board. Itu pada slide ke-13. Itu tadi mengenai bagaimana cara kita mengatur pada awal. Selanjutnya itu ada langkah 5 ya. Untuk slide selanjutnya yaitu slide 14, itu saklar mencoba untuk boot secara otomatis menggunakan informasi pada variabel. Sistem IOS kemudian menginisialisasi antarmuka menggunakan perintah Cisco IOS. Dalam contoh variabel lingkungan boot diantar menggunakan use sistem boot perintah mode konfigurasi global. Oke, untuk 15 slide yang 15 yaitu beralih indikator LED. Untuk sistem LED itu tersendiri yaitu ada beberapa. Sistem LED menunjukkan menerima daya berfungsi dengan baik. LED catur daya atau disebut RPS menunjukkan status RPS. LED stat port atau state saat menunjukkan mode status port yang dipilih yang merupakan defaultnya. Kemudian port duplex LED dupes atau singkatannya bila hijau. Tadi stat saat hijau, ini bila hijau menunjukkan mode duplex port yang dipilih. Kemudian LED kecepatan port bila hijau menunjukkan mode kecepatan port. Kemudian power off atau POI atau kemampuan dalam LED-nya. Itu slide 15. Ini slide yang ke-16, konfigurasi saklar dengan pengaturan awal beralih indikator LED lanjutan. Nah, tadi sudah dijelaskan ya apa sih hijau. Kemudian ini tabel untuk untuk pendekatan atau penjelasan yang materi yang sebelumnya tadi. RPS, POI, stat, rangkap, kecepatan, POI. Ini tabelnya ada mati, hijau, berkedip, ember, berkedip, bergantian hijau, ember. Selanjutnya itu memulihkan dari kerusakan sistem. Kerusakan sistem ada 5, yaitu hubungan PC dengan kabel konsol ke port konsol saklar. Langkah yang kedua, cabut kabel daya saklar. Yang ketiga, sambungkan kembali kabel daya ke saklar. Waktunya 15 detik. Yang keempat, lanjut menekan mode tombol LED sehingga menyala kuning. Kemudian pemuatan beralih muncul berangkat lunak emulasinya terminal pada PC baris perintah pada loader. Nah, ini beralih aksi manajemen. Untuk menyiapkan saklarnya yaitu kita sudah dijelaskan ada PC, ada SI, kemudian ada IP atau yang dikenal ada kode ini ya, kode 199.172. Nah, tadi ya sudah kita jelaskan pemahamannya. Selanjutnya ganti contoh konfigurasi SFI. Untuk ada beberapa langkah. Yang pertama yaitu konfigurasi antarmuka manajemen. Apa sih yang dimaksud antarmuka manajemen? Yaitu dari mode konfigurasi antarmuka VLAN, VLAN, alamat IPv dan subnet MAC diterapkan ke SVI manajemen saklar. Untuk contohnya ini sudah ada beberapa contoh. Yang pertama tugas, yang kedua perintah IOS-nya. Saya akan menunjukkan salah satu contoh tadi untuk yang tabel yang kedua. Untuk masuk ke mode konfigurasi antarmuka untuk SFI, S1 konfigurasi antarmuka. Kemudian sekarang menjelaskan langkah yang kedua. Tadi langkah yang pertama, untuk langkah kedua konfigurasi gateway default. Untuk caranya yaitu saklar harus dikonfigurasikan dengan gateway default jika akan dikelola dari jarak jauh. Untuk langkah yang ketiga, verifikasi konfigurasi. Tampilkan antarmuka IP singkat dan tampil ringkasan antarmuka IPv6. Perintah berguna untuk menentukan status antarmuka fisik dan virtual. Itu pada slide yang kedua. Untuk slide yang ke-23 itu menjelaskan bagaimana lab konfigurasi saklar dasar. Ada empat bagian. Kabel yang pertama kabel jaringan dan verifikasi konfigurasi switch dan volt. Yang kedua konfigurasi pengatur perangkat jaringan dasar. Yang ketiga verifikasi dan ujian konektivitas jaringan. Yang bagian 4 yaitu kelola tabel alamat MIC. Yaitu yang 24, slide yang 24 yaitu menerangkan bahwa konfigurasi port saklar. Komunikasi, slide yang ke-25 yaitu komunikasi duplex. Di sini menjelaskan bahwa komunikasi full duplex meningkatkan efisiensi bandwidth
dengan kemungkinan kedua ujung koneksi untuk mengirim dan menerima data secara bersamaan. Kemudian yang kedua, LAN, micro segment, dibuat ketika port switch hanya memiliki satu perangkat yang terhubung dan beroperasi dalam metode duplex penuh. Yang ketiga tidak seperti komunikasi full duplex. Yang keempat, gigabit Ethernet dan NIC 10 GB memerlukan koneksi duplex penuh untuk beroperasi. Selanjutnya, konfigurasi port switch di layar fisik. Ada beberapa tahap. Yang pertama, kita harus mengonfigurasi secara manual, yaitu rangkap dan kecepatan. Yang kedua, pengaturan default saklar pada saklar Cisco, yaitu adalah secara otomatis yang portnya 10/100 sampai 1000 atau 1000. Negosiasi secara otomatis saat memecah masalah port saklar. Kemudian konfigurasi port switch di fisikal layer lanjutan. Nah, di sini sudah kita jelaskan ya, sudah ada gambarnya. Yang pertama, tugas perintah iOS. Untuk S1 untuk konfigurasi terminal, yaitu tugasnya untuk memasukkan ke mode konfigurasi global. Untuk antarmuka 01 itu masuk ke mode konfigurasi antarmuka dan selanjutnya seperti itu. otomatis di ini dijelaskan set 28 ketika crossover antarmuka otomatis bergantung pada media Atomos. Kemudian ganti perintah verifikasi. Untuk verifikasi ada beberapa tahap. Yang pertama yaitu tampilkan status konfigurasi antarmuka, dan selanjutnya seperti itu, ganti perintah verifikasi. Nah, ini adalah tabel untuk ganti perintah verifikasi. Kemudian verifikasi konfigurasi port saklar. Di sini sudah ada pemrograman atau yang sudah kita ketik atau sudah kita program dalam Cisco, yaitu antarmuka. Perintah ini yaitu digunakan memverifikasi bahwa saklar telah dikonfigurasi dengan benar. Berikut adalah contoh outputnya. Berikut ini ya, pada set 30. Untuk set 31 sama saja untuk set sebelumnya, yaitu di sini menjelaskan bahwa baris pertama dari output untuk tampilkan antarmuka face internet 0/18 yang menunjukkan bahwa antarmuka face-nya up, artinya sudah beroperasi. Tadi benar, sekarang beroperasi. Sekarang sama, ini adalah hasilnya atau outputnya, yaitu output dari ini adalah apakah protokol lapisan tautan pada tetap diterima berdasarkan keluaran dari tampilkan antarmuka perintah. Kemungkinan masalah dapat diperbaiki sebagai berikut. Jika antarmuka naik dan protokol jalan turun, ada masalah, mungkin ada ketidakcocokan jenis eksplosasi. Yang kedua yaitu jika protokol saluran dan antarmuka keduanya mati. Yang ketiga, jika antarmuka secara administratif tidak aktif. Berikut adalah contohnya, contoh programnya. Nah, di sini adalah di samping pada slide ketiga itu menjelaskan bahwa antarmuka output perintahnya menampilkan untuk menghitung dan statistik untuk antarmuka. Nah, ini adalah bagaimana kita cara menghitung statistik antarmuka. Yang ketiga empat yaitu masalah lapisan pada jaringan. Nah, ini adalah jenis-jenis kesalahan, kemudian deskripsi. Saya akan menjelaskan salah satu saja, nanti silakan kalian pelajarin. Untuk kesalahan masukan, jumlah kesalahan ini termasuk kerdil raksasa. Kerdil itu jenis kesalahan, kerdil adalah jenis kesalahannya. Untuk deskripsinya, paket yang dibuang karena lebih kecil dari ukuran paket minum untuk media. Raksasa, CRC, kesalahan keluaran, tabrakan terlambat. Itulah adalah salah satu contoh jenis kesalahan. Untuk slide 35, kesalahan input dan output antarmuka. Beberapa berikut adalah kesalahan input. Apa sih kesalahan input? Yaitu adalah jumlah semua kesalahan dalam datagram yang diterima pada antarmuka yang diperiksa. Untuk kesalahan yang pertama, bingkai kerdil. Bingkai kerdil itu adalah panjang minimum 64 byte yang diizinkan disebut runs NEC yang tidak berfungsi adalah penyebab umum dari from run yang berlebihan. Oke, itu ya. Yang kedua, raksasa, frame internet yang lebih besar ukurannya. Kesalahan CRC pada antarmuka yaitu
termasuk gangguan listrik, sambungan longgar atau yang rusak sebagainya. Itu slide yang ke-35. Sekarang 36. Kesalahan input dan output antarmuka. Yang pertama, tabrakan dan tabrakan terlambat. Tabrakan dalam operasi hard debug adalah normal. Untuk tabrakan terlambat adalah mengacu pada tumpukan yang terjadi setelah 512 byte frame telah transmisikan. Oke. Memecahkan masalah lapisan akses jaringan. Untuk memecahkan masalah skenario melibatkan tidak ada koneksi. Nah, ini adalah contoh problem sebuah kayak seperti algoritmanya. Ini adalah sebuah koneksi yang buruk antara saklar dan perangkat lain. Untuk slide yang 38 itu akses jarak jauh yang aman. Kemudian operasi telnet menggunakan TC port 23. Ini adalah protokol lama yang menggunakan transmisi plain text yang tidak aman dari autentika login, nama pengguna dan kata sandi dan data yang dikirimkan antara perangkat yang berkomunikasi. Slide yang selanjutnya yaitu 40, operasi SSH adalah protokol aman yang menggunakan prototype. Ini menyediakan koneksi manajemen yang aman transkip ke perangkat yang jauh. Ini adalah salah satu contohnya, menunjukkan bahwa samping ini ya menunjukkan bahwa aktor ancaman dapat melacak sesi menggunakan alamat IP perangkat administrasi. Oke, slide 41, verifikasi suite mendukung SSH. Nah, ini adalah contoh menunjukkan outputnya dari tampilan versi perintah. Apa sih perintah ini? Apa petunjuk ini? Yaitu mana yang sedangkan dijalankan saklar. Nama file IOS-nya yaitu menyertakan komunikasi K9 mendukung fitur dan kemampuan kriptografi. Konfigurasi SSH. Ada 6 tahap. Untuk yang pertama verifikasi dukungan, yang ketiga konfigurasi domain IP, menghasilkan pasangan kunci RSI untuk menghapus pasangan kunci RSI. Langkah 4 konfigurasi otentik pengguna. Yang kelima konfigurasi baris FTIE. Langkah 6 aktifkan SSH versi 2. Untuk pastikan SSH beroperasi, SSH diaktifkan pada saklar S1. Pada saklar S1 antarmuka. Kemudian ini slide 43 atau slide 44, pastikan SSH sudah beroperasi. Ini adalah berikut operasinya untuk 43. Nomor 45, pelacak paket konfigurasi SSH. Kata sandi yang aman, paket reacher ya. Anda akan melakukan berikut: kata sandi yang aman, encrypt komunikasi, verifikasi implementasi SSH. Ada 3. Yang ke-46, konfigurasi router dasar. 47. Yang 47, konfigurasi pengatur router dasar. Berikut adalah contoh dari pemrograman struktur perintah yang serupa yang banyak dan dari perintah yang sama. Selain itu, kedua perangkat memiliki langkah konfigurasi awal yang serupa. Kemudian 48, konfigurasi pengatur terdasar lanjutan. Konfigurasi spanduk untuk memberikan pemberitahuan hukum tentang akses tidak seperti yang ditunjukkan pada contoh. Yang ini adalah 2. Yang pertama yaitu hukum tentang akses tidak sah. Yang kedua ini adalah simpan perubahan pada routernya. Ini adalah cara kita untuk mengkonfigurasi itu, yaitu topologi tumpukan yang ganda. Topologi untuk pada gambar ini yaitu mendemonstrasikan konfigurasi antarmuka IP4 dan IP6. Oke, itu adalah konfigurasi yang sekarang slide yang 50. Konfigurasi antarmuka router. Router mendukung LAN dan WAN, dapat menghubungkan berbagai jenis jaringan. Oleh karena itu, mereka mendukung banyak jenis antarmuka, misalnya G2, kemudian S-Air memiliki 1 atau 2 antarmuka gigabit internet terindikasi dan slot speed 1 interface. Agar tersedia antarmuka harus ada 3, dikonfigurasi dengan setidaknya 1 alamat IP, diaktifkan dan dideskripsikan. Oke, itu yang 51 adalah contoh untuk menunjukkan konfigurasi untuk antarmuka pada R1. Ini adalah salah satu contohnya. Kemudian yang 52, antarmuka loopback IPv4. Ada 4 konfigurasi umumnya, yaitu yang pertama, antarmuka loopback adalah antarmuka logis yang internalnya ke router. Untuk antarmuka loopback berguna dalam menguji dan mengelola perangkat Cisco IOS. Antarmuka loopback juga bisa digunakan di lingkungan lab
untuk membuat antarmuka tambahan, mengaktifkan dan menetapkan. Itu adalah paket tracer, konfigurasi antarmuka router. Ada dua, pengalaman IPv, pengelamatan IPv dan verifikasi konektivitas. Yang kedua yaitu pengelamatan IPv6. Yang slide 54 ini menjelaskan verifikasi jaringan yang terhubung langsung. Di sini ada beberapa, yaitu ada 3, tampilkan antarmuka IP singkat, tampilkan antarmuka running config, tampilkan root IP. Oke, ini adalah salah satu contohnya, yaitu adalah outputnya tampilan antarmuka, tampilan rekasan antarmuka IPv5. Oke, tampilan antarmuka IPv GB. Ini adalah salah satu outputnya, yaitu menampilkan bahwa status antarmuka semua alamat IPv6 memiliki antarmuka bersama dengan alamat tautan lokal dan alamat unicast global, atau outputnya mencakup alamat multicast. 58. Verifikasi konfigurasi antarmuka, tetap ya. Yang ada 2 perintah. Yang pertama itu tampilkan antarmuka. Yang kedua yaitu tampilan antarmuka IP dan tampilkan antarmuka IPv6. Nah, ini adalah satu contohnya pada slide 58. Untuk slide 59 yaitu sama saja, menampilkan ini ada menjelaskan untuk mengungkapkan 3 entry jaringan yang terhubung langsung dan 3 entry antarmuka root host lokal seperti yang ditunjukkan pada contoh samping ini. Oke. Ini adalah slide 60. Slide 60 adalah sebuah C di sebelah router dalam tabel pertama menunjukkan bahwa ini adalah jaringan terhubung langsung. Ini adalah salah satu contohnya. Oke. Sekarang 61, slide 61. Slide 61 menunjukkan bahwa mendesak pemasukan menampilkan barisan berikutnya menekan spasi, menampilkan rangkaian baris berikutnya menggunakan panjang dan terminal perintah untuk menentukan jumlah baris yang akan ditampilkan. Yaitu ada 4 parameternya: penyaringan, bagian, menampilkan seluruh bagian iki, yang kedua exclude, yang ketiga kecualian, yang keempat mulai. Itu slide yang 61. Slide 62 untuk mengambil kembali perintah dan buffer riwayat. Untuk yang kedua secara default, yang ketiga juga praktis untuk menambahkan jumlah baris perintah yang dicatat pada buffer sejarah. Itu adalah fitur riwayatnya. Slide yang ke-63 yaitu ada paket tracer. Paket tracer verifikasi jaringan terhubung langsung. Ada 3 aktif verifikasi. Yang pertama untuk melangsungkan hubung IPv4, IPv6, memecahkan masalah konektivitas. Untuk slide yang 64 modul latihan dan kuis. Nah, ini adalah slide yang terakhir, yaitu menetapkan buat topologi, yaitu murid dituntut untuk membuat topologi jaringan, konfigurasi perangkat, verifikasi konektivitas. Untuk slide 66 itu siapkan topologi, yaitu apa saja sih tadi ya yang suruh membuat topologi. Siapkan topologi dan inisialisasi perangkat, peralatan kabel, inisialisasi dan restart router. Kemudian untuk mengkonfigurasinya yaitu tetapkan informasi IPv4 dan IPv6 statis dan ke antarmuka PC. Konfigurasikan pengatur router, konfigurasikan router untuk SSH, verifikasi konektivitas jaringan. Kemudian apa saja ya sih yang dipelajari dalam modul ini? Yang pertama, Cisco yang dihidupkan, variabel lingkungan boot, gunakan LED, pemuatan boot yang menyediakan akses ke saklar, untuk menyiapkan saklar untuk akses manajemen jarak jauh, untuk mengelola saklar dari jaringan jarak jauh, komunikasi full duplex, port saklar dapat dikonfigurasi, gunakan negosiasi otomatis. Itu adalah salah satu untuk pelajaran dalam modul ini. Oke, slide yang 68 yaitu mengajarkan bahwa ada beberapa perintah acara untuk digunakan saat memverifikasi konfigurasi saklar, telnet, SSH, dan nama file iOS untuk memverifikasi bahwa SSH beroperasi. Itu adalah slide 68. 69, apa saja yang dipelajari modul ini lanjutannya, yaitu bagaimana sih cara kita untuk menampilkan antarmuka IP singkat, terus kemudian antarmuka running, konfigurasi antarmuka ID, terus kemudian antarmuka root IP, tampilkan root IPv6. Itu adalah slide 69. Slide yang terakhir yaitu adalah 70, syarat dan perintah baru. Yang pertama flash system boot, daya melalui internet atau PoE,
rangkap, kecepatan atau mix, tampilkan pengontrol internet, PHI, menunjukkan flash, menunjukkan sejarah, tunjukkan IP SSH versi 2, antarmuka lembek X, termasuk mengecuali bagian menunjukkan sejarah, ukuran riwayat terminal. Itu adalah penjelasan modul 1 yang mengenai bagaimana sih kita mengkonfigurasi dasar. Dan mohon maaf yang sebesar-besarnya kecepatan, mohon maaf ya, dikarenakan saya terlalu cepat dalam menjelaskan dalam materi ini, atau voice note-nya terlalu cepat dikarenakan di sini susah sinyal ketika meng-up di YouTube. Semakin voice note-nya semakin durasinya panjang, semakin susah di up. Saya terkendala dengan sinyal. Oleh karena itu mohon maaf apabila ada kekurangan dalam pengucapan yang kurang pas dan kurang jelas. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan saya mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya ucapkan terima kasih telah menonton video ini. Semoga video ini bermanfaat, semoga video ini bisa dipelajarin bagi yang belum tahu, dan bagi yang tahu mohon maaf. Mungkin ada beberapa yang salah, mungkin ada beberapa yang kurang pas. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.